Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Silakan Bu. masuk, Mas. Ya, selamat pagi. Silakan duduk, Mas. Gimana, Mas, kabarnya hari ini? Ada sedikit masalah sih, Bu. Saya. Gitu. Sebelumnya Ibu data dulu ya. Baik, Bu. Ini dengan Mas siapa? Mas Rizal, Bu. Mas Rizal. Dari kelas 12 IPA 1, Bu. 12 IPA 1. Tumben ini Mas Rizal datang ke ruang PK. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Ini ada masalah, Bu, sama kaitannya sama nilai saya gitu, Bu. Gitu. Sebelum kita melakukan proses konseling, Mas Rizal tahu nggak konseling itu apa? Belum tahu itu, Bu. Konseling itu proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk mencari solusi permasalahan dari Mas Rizal gitu. Baik, Bu. Dan di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu Mas Rizal bercerita tanpa menutup-nutupi masalahnya Mas Rizal sendiri, dan asas kerahasiaan itu nanti yang tahu cerita Mas Rizal cuman Ibu dan Mas Rizal sendiri gitu, Mas. Baik, Bu. Jadi Mas Rizal nggak usah takut, nanti ceritanya Mas Rizal itu kesebar kemana-mana gitu. Baik, Bu. Bisa dimulai Mas ceritanya? Eh, jadi ini tuh sebenarnya aib keluarga saya gitu loh, Bu. Eh, Orang tua saya tuh berantem gitu. Jadi saya itu jadi nggak fokus sama sekolah saya, nilai saya turun, terus saya jadi ya kebingungan gitu loh, Bu, harus bagaimana gitu. Gitu. Jadi waktu rapotan yang kemarin itu nilainya Mas Rizal itu turun ya, sedangkan Mas Rizal kan dari dulu itu peringkatnya 10 besar ya Mas kalau Iya, nggak salah. iya, Bu. Ya Gitu. gara-gara itu, Bu, keluarga saya ada masalah, orang tua saya berantem. Jadi saya kayak kepikiran terus kalau apa orang tua saya gitu loh, Bu. Gitu. Saya di sekolah jadi nggak fokus. Makanya kok saya itu dapat laporan dari wali kelasnya Mas Rizal kayak kayak oh ini kayaknya si Mas Rizal perlu dikonseling soalnya dia sekarang tingkatnya jadi turun, terus di dalam kelas jadi pendiam. Ternyata ini ya Mas masalahnya Mas Rizal. Iya, Bu. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Sebelum mulai lebih lanjut lagi, Ibu akan memberikan pendekatan SFPC dengan teknik scaling, di mana Mas Rizal itu nanti memilih, Ibu kasih uh, angka 1 sampai 10 ya Mas, nanti Mas Rizal dapat memilih salah satu angka, bisa dilingkari, itu nanti kalau angka 1 itu masalahnya paling berat ya Mas, dan kalau yang ke 10 itu masalahnya paling ringan atau sudah terselesaikan, bisa dibilang seperti itu Mas. Baik, Sebentar ya Bu. Mas. Nih Mas Rizal dapat melingkari. Saya sekarang ada di posisi 3 ini, Bu. Karena saya juga masih kebingungan gitu loh, Bu. Ini masalahnya bagaimana seperti itu, Bu. Gitu. Saya juga tahu Mas perasaan Mas Rizal itu gimana, benar-benar bingung gitu ya Mas. Di rumah mau belajar nggak tenang, kalau di sekolah jadi tetap kepikiran rumah, kepikiran orang tua. Apalagi kan Mas Rizal dekatnya sama ibu ya. Iya, Mesti Mas Rizal benar-benar iya, kepikiran ibunya Mas Rizal kenapa-kenapa gitu. iya. Eh, dengan permasalahannya Mas Rizal tadi, apakah Mas Rizal sudah menemukan solusi buat permasalahannya Mas Rizal sendiri? Hmm, pada intinya kan saya tuh kalau di rumah tuh belajar nggak bisa fokus ya, Bu ya. Nah, terus saya tuh kepikiran kalau saya belajar menggunakan headset gitu kayaknya bisa sih, Bu. Jadi menurut Mas Rizal itu Mas Rizal belajar membaca terus tapi Mas Rizal itu pakai handset. Iya, Emang kalau kayak gitu Mas Rizal bisa fokus sama pelajaran yang
pelajari itu, Mas. Kan soalnya Hmm, ada suara dari itu, dari HP-nya Mas Rizal. iya juga sih ya Bu ya. Eh ini sih Bu, saya tuh harus ini apa kayak butuh ruang sendiri gitu loh Bu. Kayak kalau bisa jangan di rumah sih. Kalau di rumah itu kan orang tua saya berantem, jadi saya tuh kayak nggak bisa fokus buat buat belajar. Jadi saya kayaknya butuh tempat lain sih Bu, Gitu. Kalau selain di rumah. kalau boleh tahu apa berantemnya itu tiap hari ya, Mas ya? Iya Bu, sampai orang tua saya tuh kayak ya mau pisah gitu loh Bu. Bapak saya Gitu. tuh sering ngomong kayak gitu. Jadi Eh, saya tuh kayak kepikiran gitu loh Bu. Terus kalau Mas Rizal belajarnya malam gitu, emang tetap berantem orang tuanya Mas Rizal? Bisa juga sih Bu, kalau saya belajarnya malam itu ya lebih efektif sih Bu. Tapi saya takutnya tuh kayak begadang itu loh Bu, nggak bisa bangun pagi gitu. Atau Gitu. saya kasih waktu batasan aja ya Bu ya. Itu juga bagus, Mas. Kalau ada cara lain juga nggak apa-apa, Mas, selain itu. Saya tuh sebenarnya juga punya teman sih Bu, punya teman dekat gitu. Itu sebenarnya orangnya juga pintar gitu. Dia juga mau ngajarin saya sih Bu. Kayaknya itu juga cara cara terbaik juga sih Bu, menurut Jadi saya. Mas Rizal itu pengen belajar bersama teman biar Mas Iya, Rizal tidak merasa kesepian, biar iya, Mas Rizal tidak terlalu memikirkan keadaan orang tua di rumah kayak gitu. iya, Berarti kalau pulang sekolah itu nanti Mas Rizal bisa pulang ke rumah, terus ganti baju, makan, istirahat sebentar, terus langsung lanjut belajar sama temannya Mas Rizal itu. iya. Itu juga bisa sih Bu. Iya sih, itu juga bagus Mas caranya. Tapi kalau semisal Mas Rizal pulang, terus kalau mau pergi itu biasanya pamit nggak sama orang tua? Pamit sih Bu sebenarnya. Jadi nggak bakal kena marah gitu Iya, ya. enggak. Dan orang tua saya juga tahu aku sama teman saya yang ini kok. Oh berarti orang tuanya Mas Rizal itu juga udah deket sama temennya Mas Iya, Rizal yang itu. Hmm, Jika itu memang solusi terbaik buat Mas Rizal, apakah Mas Rizal itu dapat berkomitmen pada dirinya Mas Rizal dalam melakukan langkah tersebut? bisa kok Bu. Saya bisa janji kalau saya bakalan melakukan itu. Dan itu menurut saya efektif Bu. Gitu ya. Kapan langkah tersebut bisa dilakukan oleh Mas Rizal? Secepatnya sih Bu. Gitu. Soalnya juga Mas Rizal ingin Iya, menaikkan nilainya ya, soalnya iya, kelas benar. 12 udah mau ujian, terus malah Mas Rizal dapat masalah ini, kayak Iya, gitu. Kalau begitu, Ibu berharap Mas Rizal itu dapat melakukannya dengan baik dan semoga tidak ada halangan, semoga diberi kemudahan dalam melakukan hal tersebut. Dan Ibu yakin bahwa Mas Rizal itu dapat melakukannya dengan baik, iya Bu. gitu. Hmm, Kalau begitu, bagaimana perasaannya Mas Rizal setelah melakukan konseling pagi hari ini? Saya lebih terbantu sih Bu buat menyelesaikan masalahnya ini Bu. Gitu. Kayak gitu. Ada jalan keluar lah Bu. Gitu. Bisa bercerita gitu ya, buat Iya, teman cerita gitu. Habis ini Ibu kasih kertas lagi ya Mas buat ngisi spellingnya dari angka 1 sampai 10 sekarang Mas Rizal di posisi berapa gitu. Ini Mas. saya sekarang ada di posisi ke-8 Bu. Karena saya sudah bisa menemukan jalan keluar dulu lah Bu. Gitu. Itu. Ya, alhamdulillah ya Mas. Iya Bu. Kalau udah agak lega, udah mendingan daripada tadi pagi kan bener-bener kelihatan berat Iya, banget. iya sih Bu. Benar sih. Gitu. Mas Rizal juga nggak belum pernah cerita sama temennya atau siapa gitu. Belum sih Bu. Itu kan lebih ke aib keluarga gitu loh Bu. Saya juga nggak mau jelek-jelekin nama keluarga saya gitu. Ke depan teman-teman. Apalagi kan nggak tahu ya temen tuh mulutnya gimana nanti ngomongin ke teman saya yang lainnya, saya kan jadi malu Bu. Gitu. Jadi untuk
konseling pagi hari ini kesimpulannya apa, Mas? Yang pertama, saya tuh bakalan belajar bareng sama teman saya. Terus yang kedua, kalau semisal malam itu udah agak tenang, saya bisa menggunakan waktunya untuk belajar, Bu. Gitu. Baik, bagus Mas caranya. Semoga dengan solusi tersebut Mas Rizal dapat menaikkan nilainya dan semoga masalah Amin. keluarganya cepat terselesaikan ya Mas Ya, ya. amin, amin, amin. Kalau semisal saya mau kesini lagi bisa nggak, Bu? Bisa Mas, kalau semisal Masnya jam kosong atau waktu istirahat itu bisa langsung ke ruang BK aja Mas. Baik, Bu. Saya mau balik kelas dulu ya, Bu ya. Ya, Terima kasih. ya silakan. Terima kasih kembali Mas. Baik, Bu. Ya.